Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan bersharing tentang 10 cara menjadi orang tua efektif ya. Menjadi orang tua efektif. Ada 10 cara nih. Yang pertama, kenali anak Anda ya. Jadi kita sebagai orang tua kita harus mengenali anak Anda dengan karakternya ya, dengan kelebihannya dia, dengan kekurangannya dia. Kalau dia mempunyai kelebihan ya, mempunyai kelebihan misalnya kepintarannya dia apa, dia mempunyai potensi, kita tingkatkan potensi si anak ya. Misalnya dia pasti, aku yakin semua anak itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita kenalin dulu nih anak itu mempunyai potensi apa, dan potensi tersebut kita harus kembangkan ya. Kita harus kembangkan, kita harus salurkan ya. Kita harus salurkan biar cita-citanya tercapai ya. Terus untuk emosionalnya, untuk apanya kita harus bisa memahami si anak tersebut ya. Terus yang kedua, jangan anggap enteng perilaku baiknya nih. Jadi ketika anak berbuat baik, kita harus sering-seringlah memuji ya, terusannya agar bisa selalu memberikan contoh pada adiknya, atau nanti kelak menjadi seorang yang dewasa ya, dewasa. Jadi biar perilaku yang baik itu akan terus bertahan ya. Terus libatkan anak dalam kegiatan keluarga nih. Jadi ketika kita ada memasak, ada kegiatan apa, aktivitas apa yang ada di rumah, kita harus melibatkan anak dalam kegiatan keluarga. Misalnya kita masak nih, ayo nak kita bantu, pasti anak mau kok, dia senang. Karena kan anak dalam usia yang masih anak-anak biasanya dia akan lebih penasaran, lebih ingin tahu ya. Kita dalam kegiatan anak dilibatkan, misalnya masak apa, dia yang iris-iris, dia yang motong-motong sayurnya, tapi tetap dalam pengawasan orang tua ya, atau orang tua. Terus yang keempat, manfaatkan setiap kesempatan ya. Jadi kita sebagai orang tua ketika kita lagi santai, terus anak lagi sendirian, kita bersharing-sharing. Terus tadi gimana, kita manfaatkan setiap kesempatan, kita menanyakan tadi gimana, di sekolahan gimana, dia biar dia itu bercerita, dia mau bercerita. Jadi dia merasa kalau orang tuanya itu perhatian kepada si anak tersebut. Jadi biar dia itu mau bercerita, biar dekat. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nanti kelak kalau udah dewasa, jadi dia mau bercerita. Jadi tidak disimpan dengan sendirinya ya. Terkadang ada anak yang mempunyai lebih diem kayak gitu. Itu sebenarnya menurut saya kalau yang diam itu malah justru takutnya membahayakan ya. Kalau misalnya hasil dari pikirannya sendiri hasilnya baik sih ya, itu nggak jadi masalah. Takutnya misalnya ketika ada masalah karena dia itu nggak mau bercerita, diituin sendiri, terus dari hasil pikirannya bisa mengatasinya, tapi hasilnya hasil negatif, itu itu kan bisa membahayakan ya. Terus yang kelima, sediakan waktu khusus nih. Ada waktu khusus untuk bermain, ada belajar, ada ngaji ya. Jadi ada benar-benar ada istirahat juga untuk si anak tersebut ya. Terus tegakkan disiplin nih. Jadi harus dipelajarin anak secara disiplin nih. Misalnya bangun jam segini, kita harus sekolah. Dan tapi ada waktu juga diluangkan si anak untuk bisa bermain dengan bebas ya. Jangan terus-terusan ditekan untuk mencari ilmu terus. Jadi ada waktu bangun tidur harus apa, terus sekolah, ngaji kayak gitu, ada les, ada bermain yang dibebaskan ya. Dan yang ketujuh, jadi contoh yang baik bagi anak. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh bagi anak, karena apa yang kita kerjakan itu pasti bakal ditiru. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan itu akan direkam oleh si anak tersebut ya. Apalagi anak-anak dengan usia yang 3 tahun, 5 tahun kayak gitu. Usia-usia dini itu sangat merekamnya itu akan lebih cepat.
Jadi biasanya perilaku anak itu sesuai dengan perilaku orang tuanya, karena sering setiap harinya itu kan merekamnya itu lebih cepat. Dan ungkapkan kasih sayang Anda ya. Jadi sebagai seorang ibu, ketika lagi tidur bareng, terus banyak-banyaklah bersharing, ngobrol ya. Ungkapkan sayang kepada anak, bahwa ibu itu sayang sama kalian kayak gitu. Terus bercerita dongeng kayak gitu. Itu agar selalu bersharing-sharing, biar si anak itu merasa dekat pada orang tuanya. Dan 9, lakukan komunikasi yang tepat. Lakukan komunikasi yang tepat pada saat anak lagi sendirian ya, kita oh ya dia lagi sendirian, ayo kita tanyakan tadi yang sama aja dengan ini sih, manfaatkan setiap kesempatan ya, itu sama aja. Poin 4 sama dengan 9. Lakukan komunikasi yang tepat pada saat dia sendirian. Kita menanyakan tadi kabarnya gimana, di sekolah ada cerita apa. Kita coba melakukan komunikasi yang tepat, tapi pada saat anak lagi santai ya. Terus yang ke-10, jangan selesaikan masalah saat Anda marah ya. Pada saat Anda marah itu jangan selesaikan masalah saat Anda marah ya. Kenapa? Pada saat Anda marah itu tidak boleh menyelesaikan masalah. Nanti yang ada masalahnya itu ya, penyelesaian masalah itu yang ada itu terbawa emosi aja ya. Jadi jangan pernah menyelesaikan masalah pada saat Anda marah, yang ada nanti hasilnya itu akan negatif. Nih ada 10 poin biar 10 cara menjadi orang tua efektif. Semoga untuk ibu-ibu bisa barangkali bisa menerapkan seperti ini ya teman-teman. Untuk bunda-bunda barangkali bisa menerapkan untuk 10 cara menjadi orang tua yang efektif. Jadi biar disayang sama anak, biar anak tumbuh kembang dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.